Debat Pilpres sangat berpengaruh pada pandangan rakyat. Debat Pilpres kan mestinya fokus pada adu argumentasi, adu data, adu pemikiran. Debat Pilpres ketiga atau debat Capres kedua masih menggambarkan hal yang sama. Ini dia, info terkini Widya. Kedua capres ini lebih banyak mendapatkan tone yang negatif, yang berwarna merah. Oh, Sementara yang lebih diuntungkan memang kemudian adalah Ganjar Pranowo, yang kemudian tone percakapannya di media sosial ini lebih banyak yang positif. Misalnya, Capres 1 dan 2 kayak terlihat memiliki sentimen pribadi. Apa yang bisa menunjukkan itu? Waktu Pak Anies mengungkit kepemilikan lahan Pak Prabowo 340.000 hektar, bukan 340 hektar saja. Di sisi lain, banyak prajurit TNI yang belum memiliki rumah. Seakan-akan Capres dari Koalisi Perubahan ingin memperlihatkan adanya kontradiksi. Lalu Pak Prabowo yang menyebut Pak Anies dengan kata profesor di depan namanya. Di debat pertama Capres kata-kata itu tidak pernah terucap. Di sini menunjukkan hanya Pak Ganjar yang mampu menunjukkan debat sesuai dengan batas-batas. Yang disampaikan ya memang masih dalam koridor debat sebagaimana mestinya. Makanya di sosmed, sentimen pada Pak Ganjar mendapat respon positif yang paling tinggi. Berdasarkan crawling data yang dilakukan Kata Data pada platform X atau Twitter dan Instagram, Pak Ganjar sentimen positif mencapai 78,97%, di bawah Pak Ganjar. Sentimen positif ada di Pak Anies yang mendapat 52,97%, sedangkan Pak Prabowo hanya 48,94%. Di sisi sebaliknya, sentimen negatif pasangan Profesor Mahfud hanya di angka 6,13%. Dan Prabowo sentimennya negatifnya sangat tinggi, mencapai 25,71%. Data ini kan mirip dengan sajian data dari Indonesia Indikator yang ditayangkan oleh stasiun TV SCTV. Pada saat debat, Kompas juga melakukan survei dan hasilnya tidak berbeda jauh. Responden yang puas dengan penampilan Pak Ganjar memperoleh angka 79,7%. Dengan ketidakpuasannya hanya 18,8% saja. Dan publik kecewa atas penampilan Prabowo pada titik 50,4%, mengalahkan yang menyatakan puas sebesar 48,9%. Survei itu diukur dari beberapa indikator yang disodorkan pada responden. Misalnya, soal kemampuan menjawab, penguasaan masalah yang didiskusikan, serta penampilan kandidat, baik menyangkut perilaku, sikap, serta ekspresi yang ditunjukkan. Di sini, kita bisa menarik pandangan, seorang kepala negara memang harus dicari yang terbaik. Bukan hanya berhenti pada pemikirannya, namun juga apa yang dikenakan, bagaimana sikapnya di depan masyarakat, dan yang tak kalah penting, penguasaan diri. Makin tajamnya serangan personal capres pada capres lainnya, termasuk memperlihatkan bagaimana seorang calon pemimpin. Demokrasi Indonesia harus makin berkualitas, fokus pada ide, gagasan, visi, paradigma. Sehingga ketika kampanye akbar, konvoi, panggung kampanye di lapangan terbuka berkurang. Sekarang bergeser ke ruang-ruang diskusi, ruang adu pemikiran, menajamkan mimpi. Bagaimana seorang calon pemimpin menjelaskan apa yang akan dilakukan. Dulu yang namanya kampanye, ya mayoritas ada pertemuan besar di lapangan-lapangan, menghadirkan dangdutan, penyanyi dari Jakarta, lalu juga ada orasi-orasi. Orang lebih suka berjoget-joget ini bang dengerin pidato. Yang sekarang sih sudah bergeser, sudah eranya berbeda, berubah menjadi diskusi-diskusi di ruang tertutup,
di tempat yang agak terbatas, mempertajam visi dan misi. Dalam aspek demokrasi, kualitasnya makin meningkat, dan kita sebagai pemilih mesti makin kritis, makin bisa menilai, dan mempertimbangkan siapa sih calon presiden yang paling layak, paling tepat, paling memiliki kemampuan menjadi pengganti Pak Jokowi. Coba kita buka data lain tentang debat Capres kemarin. Data menarik diungkapkan Kumparan. Mereka lebih banyak menyodorkan data seputar debatnya itu sendiri. Misalnya nih, selama debat, siapa yang paling banyak melempar kata? Tercatat Pak Ganjar total melempar 3.001 suara. Sementara Pak Anies 2.778 kata dan Pak Prabowo 2.290 kata. Tapi apakah ini menunjukkan Pak Ganjar paling banyak bicara? Oh, tentu tidak. Karena dalam 5 segmen debat, segmen 6 itu kita abaikan, soalnya itu closing statement. Pak Ganjar bicara di 500 hingga 600 kata. Bila di rata-rata, Pak Anies bicara dengan 123 kata tiap menit. Pak Ganjar 122 kata per menit. Sementara Pak Prabowo hanya 96 kata per menit. Padahal berdasar standar orang kebanyakan, kata yang bisa muncul dalam 1 menit itu antara 120 sampai 150 kata. Artinya hanya Pak Prabowo yang di bawah rata-rata kebanyakan orang. Kita tahu sih mengapa Pak Prabowo standar bicaranya menurun. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Mau bagaimanapun, beliau itu sudah masuk kategori manula. Tidak bisa disejajarkan dengan Pak Anies dan Pak Ganjar. Dalam debat juga terlihat kadang muncul emosinya. Ya, banyak bisa kita runtut. Sejarah masa mudanya bagaimana dan seperti apa? Kan semua sudah ada. Yang justru unik, setelah debat kemarin, kok malah Pak Presiden ikut-ikutan ngejawab tentang debat? Bilang data pertahanan tidak boleh dibuka lah, debat tidak boleh menyerang pribadi lah, tentang utang negara lah, dan sebagainya. Lah, Pak Jokowi bukannya berjanji mau netral, kok ikut-ikutan merespon debat Capres? Kayaknya ada rasa takut yang besar bila Pak Prabowo kalah. Tapi rakyat tentu tahu dan bisa memaklumi perasaan itu. Soalnya kan putra sulungnya pendamping Pak Prabowo. Ini loh yang membuat banyak pihak menyayangkan. Mengapa mestinya Mas Gibran tidak jadi cawapres? Ya, mau bagaimana lagi? Kondisi sudah seperti ini. Nah, media Kumparan juga menyorot. Meski diberi kesempatan durasi bicara yang sama, ternyata 3 capres ini tidak memanfaatkan kesempatan bicara secara optimal. Pak Ganjar mencapai presentasi 37,17%, Pak Anies 34,41%. Sedangkan Pak Prabowo 28,42% selama debat. Di situ gambarannya makin terang. Tidak hanya jumlah kosakata didominasi Pak Ganjar, namun juga durasi bicara tiap ada kesempatan dimanfaatkan dengan penuh. Mau bagaimanapun, kondisi manula Pak Prabowo jelas mempengaruhi banyak hal. Dan ingat, presiden yang kita cari itu untuk memimpin hingga 2029. Di mana makin tahun usia seseorang kan otomatis bertambah. Kita bisa membayangkan, bila kita berada di ruang pemikiran saja sudah kepayahan, keteteran, sulit mengikuti arus pemikiran, apalagi emosi yang ikut terpancing. Bagaimana di tahun-tahun mendatang? Dengan makin meningkatnya kualitas demokrasi kita, idealnya kualitas pemimpin yang dihasilkan juga semakin baik dong. Bila demokrasi sudah makin ideal, namun pemimpin terpilih tidak membaik, berarti ada hal yang keliru dan yang akan ditanggung bangsa ini kelak. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini Widya berikutnya. Salam cerdas. Ini dia
Info terkini Widya.